Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan book chapter kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Okti Anggraini, NIM 1921836. Nama saya Nuni Febi Islami, NIM 1921838. Nama saya Alsa Firman Pradana, NIM 1921839. Nama saya David Alfa Mubarok, NIM 1921841. Perkenalkan, nama saya Esti Widi Nugrahaini, NIM 1921842. Nama saya Dwi Ayu Saraswati, NIM 192180044. Selanjutnya, untuk presentasi bab pertama, subtema 1, oleh saya sendiri. Subtema 1. Yang pertama, setelah cover terdapat bab kompetensi dasar yang berisi mengenai IPA, Bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Dalam IPA, yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Bahasa Indonesia, KD 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. KD 4.1 menyajikan identifikasi pokok pikiran. IPS KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, komunitas, serta transportasi. KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. PPKN KD 1.1 bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. KD 2.1 bersikap tanggung jawab. KD 3.1 mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Selanjutnya terdapat bab yaitu rancangan pembelajaran atau RPP. Langsung pada kegiatan pembelajaran 1. Yang pertama terdapat identitas dalam mengajar yaitu berupa satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, pembelajaran fokus pembelajaran, dan alokasi waktu. Kemudian terdapat juga tujuan kegiatan pembelajaran. Seperti contoh pada kegiatan pembelajaran 1, tujuan kegiatan pembelajarannya sebagai berikut. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. 3. Berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Kemudian kegiatan pembelajaran. Pertama, pendahuluan, yaitu kelas dimulai dengan salam dan mengecek kehadiran siswa. Kelas dilanjutkan dengan doa yang dipimpin salah satu siswa, kemudian menyanyikan Indonesia Raya. Pada bagian inti, yaitu pada awal pembelajaran, guru mengelompokkan siswa menjadi 5 kelompok. Guru mengarahkan pada masalah yang akan diselesaikan, berupa bacaan mengenai bacaan pada kegiatan Ayo Membaca. Kemudian guru menjelaskan tugas kelompok yaitu pengisian pada tabel diskusi, menentukan ide pokok berdasarkan pada bacaan di atas. Siswa menyelidiki masalah pada setiap paragraf bacaan.
Siswa menganalisis dan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Penutup, salah satu siswa maju ke depan untuk menyampaikan pesan-kesan kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, guru memberikan kesimpulan berdasarkan kegiatan belajar mengajar hari ini. Yang kemudian salam dan doa penutup. Kemudian penilaian. Penilaiannya berupa terdapat tanda tangan kepala sekolah serta tanda tangan guru kelas 5. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, sama halnya dengan kegiatan pembelajaran 1 sistematikanya. Kemudian lanjut ke penerapan model pembelajaran. Penerapan model pembelajaran ini menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, dengan metode memecahkan atau mendiskusikan masalah bersama, kelompok maupun individu, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran 1, judul kegiatan, diskusi kelompok menentukan pengertian ide pokok bacaan, fungsi ide pokok, dan cara menentukan ide pokok pada teks bacaan. Kemudian tujuan, 1. Siswa mampu berdiskusi menyelesaikan masalah bersama dengan penerapan model pembelajaran problem-based learning. Siswa mampu mengetahui pengertian ide pokok bacaan, fungsi ide pokok, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Kemudian terdapat media dan alat. Media dan alat yang harus disediakan yaitu buku tema 1 kelas 5, lembar kegiatan Ayo Membaca, tabel diskusi kelompok, dan alat tulis. Untuk langkah-langkahnya, kegiatan pembelajaran. Guru membagi siswa dalam kelas menjadi beberapa kelompok dengan maksimal 1 kelompok 4 anak. Guru mengarahkan siswa pada teks bacaan pada buku paket 5 kelas 5 halaman 5. Peserta didik diberi kesempatan untuk membaca teks tersebut. Kemudian guru membantu siswa dalam pembagian paragraf pada teks bacaan. Siswa diberi tugas menggali informasi mengenai pengertian ide pokok, fungsi ide pokok, dan cara menentukan ide pokok bacaan dalam teks. Siswa berdiskusi dengan kelompok untuk memecahkan masalah mengenai pengertian ide pokok, fungsi ide pokok, dan cara menentukan ide pokok bacaan dalam teks. Kemudian untuk selanjutnya masih ada, yaitu siswa mencatat hasil diskusi dalam kelompok pada buku tulis masing-masing. Siswa mengisi tabel pada lembar kerja sebagai bentuk pengolahan data. Siswa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok. Siswa melakukan sesi tanya jawab untuk kelompok lain. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil diskusi. Dokumentasi. Dokumentasinya sebagai berikut, yaitu berupa lembar Ayo Membaca dan juga lembar tabel untuk berdiskusi. Kegiatan pembelajaran 2. Dengan judul mengamati dan mengidentifikasi organ gerak hewan bertulang belakang atau vertebrata. Tujuan kegiatan pembelajaran. Siswa mampu berdiskusi menyelesaikan masalah serta kelompok menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Siswa dapat mengidentifikasi nama dan fungsi organ gerak pada hewan. Media dan alat yang dibutuhkan. Buku kelas 5 tema 1, gambar hewan berupa ikan, katak, burung, ular, kadal, dan kambing, masing-masing 6 lembar. Kemudian tabel, lembar kerja, dan alat tulis. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut. 1. Guru menyediakan gambar-gambar hewan berupa cetak kertas masing-masing 6 lembar, membagi kelas menjadi 6 kelompok, guru memberikan gambar pada setiap kelompok sama rata, kemudian memberikan tabel lembar pada setiap siswa. Setiap kelompok sama rata, kemudian memberikan tabel lembar kerja. Siswa mengidentifikasi masalah dengan berdiskusi bersama kelompok. Siswa memecahkan masalah pada tabel lembar kerja dengan mengisinya. Setiap kelompok bergiliran maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dokumentasi kegiatan. Dokumentasi kegiatan berupa lembar kerja untuk diskusi. Kemudian kegiatan pembelajaran 3 dengan judul kegiatan diskusi dengan kelompok mengenai permasalahan perilaku atau sikap di sekitar yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kemudian tujuan kegiatan.
Siswa mampu berdiskusi menyelesaikan masalah secara kelompok menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Siswa mampu mengetahui sikap nilai atau sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Siswa dapat mengaplikasikan perilaku sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Media dan alat yang dibutuhkan. Yang pertama, buku, tema kelas 5 atau tema 1, 2 lembar kerja siswa, 3 alat tulis. Kemudian langkah-langkah kegiatan. 1. Guru membagi siswa di kelas menjadi beberapa kelompok. Guru memberikan lembar tugas yang berisi tabel. Siswa melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalah dalam mengisi lembar kerja. Setelah selesai, siswa maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian siswa menyimpulkan hasil diskusi. Dokumentasi kegiatan sebagai berikut. Kemudian, kegiatan pembelajaran 5, judulnya yaitu menemukan perbedaan antara hewan kelinci dan sikut. Tujuan kegiatan, siswa mampu berdiskusi menyelesaikan masalah bersama dan penerapan model pembelajaran problem-based learning. 2. Siswa mampu mengetahui perbedaan alat gerak hewan. 3. Siswa mampu mengamati dengan baik masalah yang terjadi. Kemudian media dan alat yang dibutuhkan yaitu berupa video hewan, sikut, dan kelinci bergerak. Kemudian LCD proyektor, 3 alat tulis, 4 lembar kerja. Langkah-langkah kegiatan. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Guru membagi lembar kerja pada siswa. Guru menampilkan video kelinci dan sikut pada layar proyektor. Siswa mengamati video. Kemudian siswa mengisi lembar kerja yang telah diberikan. 6. Setelah selesai, siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. 7. Guru dan siswa menyimpulkan bersama hasil diskusi. Dokumentasi kegiatan. Seperti itu hasil lembar kerja yang akan diisi saat diskusi. Kegiatan pembelajaran 6. Judul kegiatan. Membuat model sederhana hewan vertebrata dan avertebrata. Tujuan kegiatan. Siswa mampu menyelesaikan masalah individu menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Siswa mampu mengembangkan kreativitas dengan membuat model hewan. Siswa mampu membedakan hewan vertebrata dan avertebrata. Media dan alat. Video macam-macam hewan maupun avertebrata atau vertebrata. Kedua, plastisin. Langkah-langkah kegiatan. Siswa mengamati video yang ditampilkan guru. Kemudian siswa membentuk 2 model hewan, vertebrata dan avertebrata, menggunakan plastisin 3. Setelah selesai, siswa menjelaskan di depan kelas mengenai hasil karyanya. Dokumentasi kegiatan, salah satu gambar contoh hewan yang akan dibuat oleh siswa. Kemudian terdapat evaluasi berupa teka-teki silang dengan soal mendatar sebagai berikut. Kemudian terdapat juga kunci jawaban. Setelah itu profil penulis, nama lengkap Okti Anggraini, jenis kelamin perempuan, program studi pendidikan guru sekolah dasar, NIM 1921836, tempat dan tanggal lahir Purworejo 11 Oktober 2000, email sebagai berikut, dan nomor telepon sebagai berikut. Kemudian daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Noni Febi Islami selaku subtema 2. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi dari subtema 2. Oh, Mbak Ina. Di Oh, semang tengah. Mbak siapa? Mbak Iza, betul. Yo, itulah aku mau Magelang Kak. Ya. Pertama yaitu kompetensi dasar. Ada dari mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan SBDP. Pada pelajaran IPA, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kemudian membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Pada Bahasa Indonesia, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan ditulis, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan ditulis. Kemudian pada IPS mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia dan menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia. Pada PPKN, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
bersikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban sesuai nilai-nilai Pancasila. Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian SBDP memahami gambar cerita dan membuat gambar cerita. Pada bagian RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dari kegiatan pembelajaran 1 sampai 6 berisikan tujuan, lalu proses pembelajaran yang berisi pembukaan, inti, dan penutup, serta penilaian. Pada pembukaan berisi seperti guru membuka dengan salam, kemudian doa, dan lain-lain. Di inti terdapat langkah yang dilakukan oleh siswa dan guru berupa percobaan maupun kerja kelompok. Dan yang terakhir di penutup berisi kesimpulan pembelajaran, pemberian tugas, dan doa penutup. Semua sama berdasarkan materi masing-masing dari kegiatan pembelajaran 1 sampai 6. Pada kegiatan pembelajaran 1, pembukaan kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Dan selanjutnya. Kemudian pada inti, guru menampilkan gambar aktivitas bersepeda, siswa diminta membuat kelompok, kemudian peserta didik berdiskusi mengamati tentang manfaat bersepeda bagi kesehatan manusia, peserta didik menuliskan pada lembar kertas, kemudian guru mengamati setiap kelompok, menanyakan apakah ada kesulitan atau bantuan. Peserta didik merinci tentang alat gerak yang bekerja saat bersepeda, kemudian menyajikan dalam tulisan yang rapi. Guru melakukan pengamatan nilai sikap dan keterampilan dalam kelompok. Guru meminta salah satu perwakilan kelompok untuk presentasi apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok. Kemudian pada bagian penutup, guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada hari itu. Kemudian siswa diberikan kesempatan berbicara atau bertanya, guru memberikan penugasan, dilanjutkan dengan doa penutup pembelajaran yang dipimpin oleh guru. Kemudian pada bagian penilaian, berisikan tanda tangan kepala sekolah serta guru yang terkait. Selanjutnya pada RPP 2 sampai 6 hampir sama, hanya berbeda materi. Kemudian pada penerapan model pembelajaran dari kegiatan 1 sampai 6, pada penerapan pelaksanaan pembelajaran pada kegiatan 1, mengamati dan mendiskusikan tentang aktivitas manusia dengan organ geraknya melalui gambar. Tujuan dari kegiatan pembelajaran ini, siswa dapat mengetahui aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia secara rinci. Alat dan bahannya, gambar alat gerak, alat tulis, serta lembar kertas. Langkah-langkahnya, guru menampilkan gambar aktivitas bersepeda, siswa diminta membuat kelompok, peserta didik berdiskusi mengamati tentang manfaat bersepeda bagi kesehatan manusia. Peserta didik menuliskan pada lembar kertas, kemudian guru mengamati setiap kelompok menanyakan apakah ada kesulitan atau bantuan. Peserta didik merinci tentang alat gerak yang bekerja saat bersepeda, kemudian menyajikan dalam tulisan yang rapi. Guru melakukan pengamatan nilai sikap dan keterampilan dalam kelompok. Guru meminta salah satu perwakilan kelompok untuk presentasi apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok. Setelah langkah-langkah ada kesimpulan. Kemudian setelah kesimpulan ada dokumentasi dari kegiatan tersebut. Untuk kegiatan pembelajaran 2, percobaan membuat rangka manusia dari bubur kertas. Tujuannya sendiri yaitu siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Alat dan bahan: 1 gambar alat hewan dan manusia, 2 alat tulis, 3 lembar kertas, 4 gunting. Kemudian untuk membuat rangka manusia dari bubur kertas, alat bahannya ember, kertas koran, kawat kasa, pati kanji, cat warna, dan kuas. Langkah-langkahnya, guru menampilkan dan menyebutkan nama gambar tulang-tulang pada manusia, siswa diminta membuat kelompok, kemudian mendiskusikan kembali. Peserta didik menuliskan pada lembar kertas, guru mengamati setiap kelompok, menanyakan apakah ada kesulitan. Kemudian selanjutnya peserta didik mulai membuat rangka manusia dari bubur kertas. Selanjutnya, guru meminta kelompok untuk presentasi apa yang sudah dibuat dan menjelaskan bagian tulang-tulang pada rangka manusia dari bubur kertas tersebut. Kemudian terdapat kesimpulan dari percobaan tersebut dan dokumentasi.
Kemudian pada kegiatan pembelajaran 3, mencari ide pokok pada sebuah paragraf. Tujuannya yaitu dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan yang tepat. Alat bahannya yaitu sebuah cerita yang berbentuk paragraf, kemudian kertas tulis, dan alat tulis. Langkah-langkahnya, guru menjelaskan langkah apa saja yang dilakukan untuk menentukan ide pokok. Kemudian guru memberi sebuah cerita atau narasi, kemudian memberikan contoh ide pokok dari setiap paragraf. Guru menyediakan cerita atau beberapa paragraf untuk dibaca. Kemudian siswa dibagi kelompok menurut absen. Siswa diminta memahami dari bacaan tersebut dan mencapai ide pokok dari setiap paragrafnya. Dan seterusnya. Kemudian siswa diberikan kesempatan berbicara atau bertanya dan menambahkan informasi dari siswa lainnya. Kemudian kesimpulan dan dokumentasi kegiatan mencari ide pokok. Pada kegiatan pembelajaran keempat, hampir sama dengan kegiatan pembelajaran ketiga, yaitu mencari ide pokok. Kemudian kegiatan pembelajaran kelima, mendiskusikan dan mempelajari tentang macam otot melalui video. Alat dan bahannya sebuah video tentang otot beserta fungsinya dan kertas tulis serta alat tulis. Langkah-langkahnya, guru meminta siswa untuk mencermati video macam-macam otot, kemudian mengamatinya, mempelajari macam-macam otot beserta fungsinya, kemudian menuliskan hasil diskusi pada kelompok dan mempresentasikannya. Kemudian kesimpulan dan dokumentasi. Pada kegiatan pembelajaran ke-6, percobaan membuat organ manusia dengan styrofoam. Alat dan bahannya yaitu 1 lembar styrofoam, pensil, spidol warna, dan cutter. Langkah-langkahnya, siswa mengamati gambar dan mengidentifikasi bermacam-macam gerak otot. Siswa mampu mengidentifikasi macam gerak otot. Siswa membuat model sederhana organ gerak dari styrofoam. Kemudian menggambar pola styrofoam menggunakan pensil dan memotongnya sesuai pola, memberikan warna, dan merangkai tiap jenis potongan sesuai gambar, seperti contoh di dokumentasi kegiatan. Kemudian, setelah model penerapan pembelajaran, terdapat evaluasi. Kemudian evaluasi yang berisi tentang teka-teki silang dengan materi pada kelas 5, tema 1, subtema 2 yang berbentuk TTS. Dan ada kunci jawaban. Setelah kunci jawaban, terdapat profil penulis yang berisi nama, tempat tanggal lahir, alamat, beserta email. Dan yang terakhir, yaitu daftar pustaka. Sekian dari subtema 2, kemudian dilanjutkan oleh Alsa Firman Pradana pada subtema 3. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari subtema 2, langsung masuk ke subtema 3. Ayo, Les. Di dalam subtema 3 terdapat yang pertama kompetensi dasar, yaitu ada IPA, Bahasa Indonesia, IPS, dan SPDP. IPA mengandung kompetensi dasar yaitu 3 alat gerak pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Pada bahasa Indonesia, kompetensi dasar yaitu mengandung 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Pada IPS mengandung kompetensi dasar yaitu pada 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi.
4.1 yaitu membedakan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Pada SPDB yaitu mengandung kompetensi dasar 3.1 memahami gambar cerita dan 4.1 memahami gambar cerita. Salah. Selanjutnya ada rancangan rencana pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran pertama itu ada satuan pendidikan kelas atau semester 5, tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Pada subtema 3 yaitu lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran ke-1 atau pertama, alokasi waktu pada saat 1 hari, muatan terpadu IPA. Yang pertama tujuan. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. 2. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Pada kegiatan pembelajaran di sini, yaitu ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, deskripsi kegiatannya yaitu kelas dimulai dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. 2. Kelas dilanjutkan dengan berdoa. 3. Sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran, berikutnya guru mengulas sedikit untuk mengingat kembali pembelajaran sebelumnya. Kegiatan inti yaitu 1. Guru mengondisikan siswa secara kelas, deskripsikan gambar ilustrasi tentang organ gerak manusia. 2. Siswa diminta untuk membuat kelompok. 3. Peserta didik berdiskusi tentang organ gerak manusia. Peserta didik menuliskan hasil diskusi pada lembar kertas. 5. Guru kelompok menanyakan apakah ada kesulitan atau bantuan. 6. Peserta didik menyajikan hasil tulisan yang rapi. 7. Guru melakukan pengamatan nilai keterampilan dalam kelompok. 8. Guru meminta salah satu perwakilan kelompok untuk presentasi apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok. Pada kegiatan penutup ini, yang pertama, guru memberikan penguatan dan penyimpulan mengenai materi yang sudah dipelajari. 2. Siswa diberikan kesempatan berbicara. Yang ketiga, guru memberikan penugasan serta kegiatan diakhiri dengan salam dan doa. C. Penilaian. Masuk kepada penilaian. Penilaian ini dari apa yang dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap dan pengalaman dan presentasi. Lanjut. Setelahnya itu ada kegiatan pembelajaran 2 dan sampai 6. Langsung saja kita akan masuk ke penerapan model pembelajarannya. Model pembelajaran yang digunakan yaitu problem based learning. Pada kegiatan pembelajaran, kegiatan diskusi kelompok ilustrasi organ gerak manusia dan menentukannya dengan ide pokok yang dibuat dalam bentuk paragraf dengan tujuan. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. 2. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah tanggung jawab. Media dan alat yang digunakan yaitu yang pertama ada alat tulis, lembar kegiatan, ayo gambar ilustrasi organ gerak manusia, 4 buku kelas 5, tema 1 sub. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu guru membagi siswa dalam kelompok dengan maksimal 1 kelompok 4 anak. 2. Mengarahkan ayo mengamatkan di ilustrasi gambar organ gerak manusia. C. Siswa diberi deskripsikan gambar ilustrasi yang sudah diberikan dengan kelompok. Siswa mulai berdiskusi dan mencatat hasil diskusi kelompok di buku tulis masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan siswa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok. Lalu siswa membuka sesi tanya jawab untuk kelompok lain dan guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil diskusi. Di situ ada dokumentasi kegiatannya seperti itu, dan kesimpulannya yaitu dari kegiatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan mendeskripsikan gambar ilustrasi, peserta didik dapat
mudah memahami organ gerak manusia. Lanjut kepada kegiatan pembelajaran 2, yaitu kegiatan kelompok mengamati gambar, membaca, dan membuat kelainan organ gerak tulang manusia dengan tujuan 1. Dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. 2. Dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dan tanggung jawab. 3. Dengan menggambar, siswa dapat membuat ilustrasi dengan baik percaya diri. Media dan alat yang digunakan yaitu yang pertama alat tulis, 2 lembar kegiatan ayo berlatih, 3 buku kelas 5 tema 1 subtematika, 4 gambar kelainan organ gerak manusia. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama guru membagi siswa dalam kelas menjadi beberapa maksimal 1 kelompok 4 anak. 2. Guru mengarahkan siswa pada kegiatan yang akan dilakukan di lembar ayo berlatih berupa berkreasi membuat ilustrasi kelainan organ gerak tulang manusia. 3. Siswa diberi tugas untuk membuat ilustrasi berupa bentuk kelainan organ gerak tulang manusia menggunakan bahan plastisin atau malam. 4. Siswa mulai berkreasi dan menuliskan hasil diskusi kelompok di buku tulis masing-masing. 5. Siswa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok. Siswa membuka sesi tanya jawab untuk kelompok lain dan guru dan siswa bersama menyimpulkan hasil diskusi tersebut. Dalam dokumentasi kegiatan tersebut, itulah contoh hasil kreasi siswa yang akan dibuat. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang kedua ini adalah dari kegiatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan membuat ilustrasi bentuk kelainan organ gerak tulang manusia, peserta didik dapat dengan mudah memahami kelainan organ gerak tulang manusia dengan media yang telah dibuat. Lanjut pada kegiatan pembelajaran ketiga. Kegiatan pembelajaran ketiga ini, burung juga. Diskusi kelompok mengamati gambar, membaca, dan menjelaskan kondisi geografis Indonesia dengan tujuan yaitu siswa mampu mengidentifikasikan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. 2. Dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan secara percaya diri. Dengan membuat laporan, siswa menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan percaya diri. Media dan alat tulis yang digunakan, media dan lain yaitu ada alat tulis, kedua buku kelas 5 tema 1 subtematika, 3 gambar dan bacaan kondisi geografis Indonesia, 4 lembar kegiatan ayo mengamati. Langkah-langkah pembelajaran, guru membagi siswa dalam kelas menjadi beberapa kelompok dan maksimal 1 kelompok 4 anak. 2. Guru mengarahkan siswa pada kegiatan yang akan dilakukan di lembar ayo mengamati berupa bacaan mengenai kondisi geografis Indonesia. Siswa diberi tugas untuk menentukan ide pokok paragraf dari gambar atau bacaan kondisi geografis Indonesia. 4. Siswa mulai berdiskusi dan menuliskan hasil diskusi kelompok di buku tulis masing-masing. 5. Siswa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok. 6. Siswa membuka sesi tanya jawab untuk kelompok lain. 7. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil diskusi. Dokumentasi kegiatannya sebagai berikut. Ya, kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kali ini adalah dapat disimpulkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya memahami dan menghargai setiap perbedaan kondisi geografis yang ada, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan bagi bangsa Indonesia sendiri. Lanjut ke kegiatan pembelajaran 4, yaitu mengamati gambar, membaca, dan membuat gambar bagian-bagian peta Indonesia dengan tujuan 1. Dengan mengamati gambar pada peta, siswa dapat menyebutkan asal daerah beberapa identitas budaya secara peduli. 2. Dengan mengamati peta, siswa dapat menyebutkan nama, bendera, dan pelabuhan yang ada di Indonesia secara percaya diri. Dan membaca, siswa mengidentifikasikan pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat secara tanggung jawab. Dan keempat adalah, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara disiplin. Media dan alat yang digunakan yaitu yang pertama alat tulis, 2 lembar kegiatan ayo berlatih, 3 buku kelas 5, tema 1 subtematika, dan gambar peta Indonesia. Lanjut dengan langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama guru membagi siswa dalam kelas menjadi
beberapa kelompok dan maksimal 1 kelompok 4 anak. 2. Guru mengarahkan siswa pada kegiatannya akan dilakukan berupa berlatih mengklasifikasikan bagian pulau yang berada di peta Indonesia. 3. Siswa diberi tugas untuk menggambar bagian-bagian pulau yang berada di peta Indonesia. 4. Siswa mulai berdiskusi dan menuliskan hasil diskusi kelompok di buku masing-masing. 5. Siswa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok. Dan 6. Siswa membuka sesi tanya jawab untuk kelompok lain dan diantarai guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil diskusi kegiatan tersebut. Dokumentasi kegiatan itu disebut bagian peta Indonesia. Kesimpulan yaitu, dari kegiatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa melihat dari peta Indonesia yang luas dan beragam, kita mempelajari bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak agama budaya mengidentifikasikan dan membaca siswa dapat menentukan ide pokok dan masing-masing paragraf secara tanggung jawab. 3. Dengan mengamati siswa dapat menyebutkan kelainan otot pada manusia secara percaya diri. Media dan alat yang digunakan yaitu yang pertama alat tulis, kedua lembar kegiatan ayo mengamati, 3 gambar kelainan otot manusia, 4 buku kelas 5, tema 1 subtematika. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama, guru membagi siswa dalam kelas menjadi beberapa kelompok dan maksimal 1 kelompok 4 anak. 2. Guru mengarahkan siswa pada kegiatan yang akan dilakukan di lembar ayo mengamati berupa mengamati gambar atau bacaan mengenai kelainan otot manusia. 3. Siswa diberi tugas untuk menjelaskan gambar dalam bentuk paragraf mengenai kelainan otot manusia. Siswa mulai berdiskusi dan menulis hasil diskusi kelompok di masing-masing. Untuk memberikan hasil penyakit seperti contohnya kelainan pada otot. Ada kegiatan pembelajaran yang terakhir, yaitu ada kegiatan pembelajaran dengan mengamati gambar, membaca dan menjelaskan cara menjaga kesehatan organ gerak dan posisi yang baik bagi siswa dan mahasiswa. Oke, dengan mengamati siswa dapat menyebutkan cara menjaga kesehatan organ gerak dan posisi atau sikap tubuh yang baik. Media dan alat tulis yang digunakan yaitu alat tulis, lembar kegiatan ayo mengamati, gambar kesehatan organ gerak dan posisi atau sikap tubuh yang baik, dan buku kelas 5 tema 1 subtematika. Langkah-langkah pembelajaran, guru membagi siswa dalam kelas menjadi beberapa kelompok dan maksimal 1 kelompok anak. 2. Guru mengarahkan siswa pada kegiatan yang akan dilakukan di lembar ayo mengamati berupa mengamati gambar atau bacaan mengenai kesehatan organ gerak dan posisi atau sikap tubuh yang baik. 3. Siswa diberi tugas untuk menjelaskan gambar dalam bentuk paragraf mengenai kesehatan organ dan posisi atau sikap tubuh yang baik. 4. Siswa mulai berdiskusi dan menuliskan hasil diskusi kelompok di buku tulis masing-masing. Siswa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok. 6. Siswa membuka sesi tanya jawab untuk kelompok lain. 7. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil diskusi tersebut. Dokumentasi kegiatannya sebagai berikut dalam gambar. Kesimpulannya, dari kegiatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa menjaga kesehatan tubuh itu sangat penting, terutama dalam hal menjaga posisi atau sikap tubuh yang baik dalam melakukan sesuatu kegiatan agar terhindar dari cedera atau hal lain yang tidak diinginkan. Selanjutnya,
Masuk kepada evaluasi. Dalam evaluasi ini terdapat soal teka-teki, yang mana temukan 15 kata tersebut yang berada di dalam kotak di bawah ini. Carilah secara mendatar dan menurun, berikan tanda jika sudah menemukannya. Lanjut. Kunci jawaban dari soal tersebut. Terdapat biodata penulis sebagai berikut. Lanjut. Dan ada daftar pustaka. Sekian presentasi dari subtematika dan akan dilanjutkan pada tema 2. Presentasi dari saya akan melanjutkan presentasi di tema 2 subtema 1. Next, Mbak Opi. Yang pertama adalah inti dari kompetensi dasar. Terdapat beberapa mata pelajaran terpadu yaitu IPA, Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan Seni Budaya. Yang pertama IPA yaitu 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. 4.2 membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia di 3.2 mengklarifikasi informasi yang dapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Di 4.2 yaitu menyajikan hasil klarifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Pembelajaran IPS memuat di 3.3 menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. 4.3 yaitu menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. PPKN yang pertama 1.2 memuat menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tiga titik 2 dalam PPKN memuat memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam muatan pembelajaran SPDP Seni Budaya 3.2 memuat memahami tangga nada. Yang kedua 4.2 yaitu menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. Next, Mbak Oki. Selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran 1 dalam rencana pelaksanaan pembelajaran memuat status pendidikan yaitu SD atau MI. Kelas semester memuat kelas 5 pada semester 1. Tema yaitu udara bagi kesehatan di tema 2. Dalam isi dari subtema 1 yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran ke-1 alokasi waktu yaitu 1 hari. Muatan terpadu dalam pembelajaran ini yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. 2. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. 3. Dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan.
Yang kedua, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu pendahuluan dan deskripsi dari kegiatan itu, yaitu pertama, kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Dua, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Diharapkan dengan dikaitkan pembelajaran ini mampu menambah pengalaman dari peserta didik. Yang ketiga yaitu memberi gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan inti yaitu pertama, siswa dia ajak tanya jawab mengenai isi bacaan. Yang kedua, siswa mengamati peta pikiran, mind map pada buku. Siswa kemudian menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada peta pikiran tersebut. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang digunakan untuk mencapai konsep dasar dari bahasa Indonesia. Yang ketiga, secara berkelompok, siswa membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Memuat pembelajaran konsep dasar IPA. Kegiatan penutup yaitu membuat resume dengan creativity sesuai bimbingan guru dengan poin-poin penting. Penilaian mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di pembelajaran RPP selanjutnya 1 sampai 6 sama halnya, cuman beda dalam materi. Model pelaksanaan dari pembelajaran project based learning dengan menggunakan pendekatan saintifik, metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan proyek. Dalam kegiatan pembelajaran 1, media dan alat yang digunakan adalah buku tema 2 kelas 5. Yang kedua, peta pikiran tentang informasi dari teks bacaan. Yang ketiga, materi PowerPoint tentang organ pernapasan pada hewan. Yang keempat, menggunakan kertas karton, buku gambar, alat tulis, dan pensil warna. Dalam langkah-langkah ini, yang pertama, guru menjelaskan materi dan menguatkan isi dari materi buku. Yang kedua, siswa ditugaskan mengisi teks bacaan yang ada di buku. Yang ketiga yaitu membuat organ pernapasan pada burung dan menjelaskan siklus pernapasan di depan kelas. Penilaian ini menggunakan tes tertulis, menggunakan peta pikiran dalam KD Bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu siswa membuat bagan kerja organ pernapasan hewan dan menjelaskan bagaimana siklus pernapasan pada burung. Yang kelima, bentuk penilaian tes tertulis kinerja membuat bagan organ pernapasan hewan. Berikut dokumentasinya seperti itu. Next, Mbak Okti. Untuk pembelajaran yang kedua yaitu media dan alat yang diperlukan, menggunakan PowerPoint organ pernapasan manusia. Yang kedua, kertas karton, buku gambar, alat tulis, dan pensil warna. Yang ketiga, membuat pertanyaan dari jawaban berdasarkan teks. Yang keempat, bermain alat musik sederhana menggunakan pianika. Langkah-langkah dari pembelajaran project based learning ini, yang pertama, menjelaskan dan memberikan penguatan pada materi. Yang kedua, siswa membuat organ pernapasan menggunakan buku gambar dan alat tulis. Bentuk penilaian menggunakan tes tulis dan kinerja, membuat bagan organ pernapasan manusia pada kompetensi dasar IPA. Yang ketiga, membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks, menggunakan bentuk penilaian tes tertulis pada KD Bahasa Indonesia. Yang keempat, bermain alat musik menggunakan alat musik sederhana seperti pianika dan alat musik lain untuk mengikuti teks lagu Hari Merdeka dalam bentuk penilaian kinerja seni budaya. Next, Mbak Okti. Di pembelajaran ketiga yang pertama adalah menggunakan media, alat, dan bahan. Yang pertama, buku tema 2 kelas 5. Yang kedua, materi PowerPoint tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang ketiga,
materi PowerPoint tentang jenis-jenis ekonomi masyarakat. Yang keempat adalah alat tulis, buku gambar, dan pensil warna. Dalam langkah-langkah ini, guru yang pertama memberikan materi yang menjelaskan apa yang akan diajarkan di buku. Yang kedua, siswa melengkapi teks bacaan pada buku. Yang ketiga, siswa ditugaskan membantu kegiatan di lingkungan masyarakat. Yang keempat, siswa membuat gambar contoh jenis-jenis ekonomi usaha masyarakat. Yang kelima, melengkapi peta pikiran berdasarkan teks dari isi bacaan. Yang keenam, siswa disuruh membantu melakukan kegiatan di lingkungan sekitar untuk menceritakan kembali di pertemuan berikutnya pada konsep pendidikan kewarganegaraan. Yang ketujuh, siswa ditugaskan membuat gambar tentang jenis-jenis usaha masyarakat dan dipresentasikan di depan kelas. Next. Kegiatan pembelajaran 4. Media dan alat yang dibutuhkan. Yang pertama, alat tulis, buku gambar, dan pensil warna. Yang kedua, buku tema 2 kelas 5. Yang ketiga, alat tulis dan materi mengenai tanggung jawab dan perilaku kehidupan masyarakat di sekolah dasar. Yang keempat, PowerPoint tentang materi ilmu pengetahuan sosial tentang jenis-jenis sumber ekonomi masyarakat. Langkah-langkahnya yaitu guru menjelaskan materi terkait apa, di mana, dan bagaimana. Yang kedua, siswa melakukan simulasi dengan teman kelas mencerminkan hidup demokrasi. Yang ketiga, siswa ditugaskan membuat kerajinan dengan menggunakan barang bekas sebagai bentuk pendekatan kegiatan kreativitas. Yang keempat, menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, dan bagaimana dalam bentuk tes tertulis yang menjelaskan informasi konsep dasar bahasa Indonesia. Yang kelima, siswa melakukan simulasi pemilu di dalam kelas dengan melakukan pemungutan suara pemilihan ketua kelas untuk mencerminkan materi pendidikan kewarganegaraan. Yang keenam, siswa membuat salah satu produk kerajinan tangan secara berkelompok menggunakan bahan bekas. Setelah produknya jadi, setiap kelompok mempresentasikan hasil karya yang dibuat. Kelompok lain memberikan pendapat dari kegiatan ini secara bergantian. Kegiatan pembelajaran kelima. Yang pertama, media alat dan bahan menggunakan buku tema 2 kelas 5. 2, peta pikiran tentang informasi dari teks bacaan. Yang ketiga, materi PowerPoint tentang organ pernapasan pada manusia. Yang keempat adalah kertas karton, buku gambar, alat tulis, dan pensil warna. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, guru memberikan materi dan menjelaskan tentang pernapasan otot diafragma. Siswa membuat bagan organ pernapasan pada manusia menggunakan buku gambar, kertas karton, dan alat tulis. Next. Yang ketiga, peta pikiran tentang informasi dari teks bacaan, bentuk penilaian dari tes tertulis, peta pikiran, konsep dasar bahasa Indonesia. Yang keempat, membuat organ pernapasan manusia. Dokumentasinya seperti di gambar. Kegiatan pembelajaran yang keenam yaitu menggunakan media dan alat bahan. Yang pertama, materi PowerPoint jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedua, kertas karton, buku gambar, alat tulis, dan pensil warna. Yang ketiga, membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks. Yang keempat, bermain alat musik sederhana menggunakan pianika. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu guru memberikan materi. Yang kedua, siswa membaca buku materi tanggung jawab sebagai warga negara. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan kapan. Yang keempat, siswa bermain alat musik yang dibawa. Yang kelima, bentuk penilaian adalah membuat gambar contoh tentang tanggung jawab sebagai warga negara, konsep dasar dari pendidikan kewarganegaraan. Yang keenam, membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks, bentuk penilaian, tes tertulis, konsep dasar bahasa Indonesia. Next, Dr. Yang ketujuh adalah bermain alat musik sederhana menggunakan pianika dan menyanyikan lagu daerah yaitu gundul-gundul pacul. Bentuk penilaian kinerja dari
SPDP Seni Budaya di 3.2 dan 4.2. Di akhir dari isi buku yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu bentuk soal, yaitu menjodohkan soal dengan benar. Di bawahnya terdapat kunci jawaban dari soal tersebut. Halaman selanjutnya yaitu biodata penulis, berisi nama, alamat, tempat tanggal lahir, instansi, NIM, dan program studi. Next. Yang selanjutnya yaitu daftar pustaka. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya di subtema 1, tema 2, dan akan dilanjutkan oleh teman saya STWD di subtema 2. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi di subtema 2. Tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Ya, di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu IPA. Di 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. 4.2 membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Lalu kompetensi yang kedua yaitu bahasa Indonesia. 3.2 mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.2 informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Menyampaikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Selanjutnya, kompetensi dasar PPKN. 1.2 menghargai kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kompetensi dasar SBDP. 3.2 memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah. 4.2 mempraktikkan pola lantai pada gerakan tari kreasi daerah. Lanjut, kita ke rancangan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran 1, yaitu ada identitas berupa satuan pendidikan kelas, status pendidikan, tema, subtemanya, subtema 2, pembelajaran 1, alokasi waktu. Satuan pendidikan SDMI, kelas 5, semester 1, tema udara bersih bagi kesehatan, tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 1, alokasi waktu 1 hari, muatan terpadu bahasa Indonesia dan IPA. A. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu menjelaskan informasi terkait terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. 2. Siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan maupun membuat bagan gangguan pada organ pernapasan manusia. 3. Siswa berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan masyarakat sesuai hasil musyawarah sebagai perwujudan
tanggung jawab warga masyarakat. 4. Siswa dapat membedakan hak kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Lalu kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yaitu diawali dengan pembukaan. 1. Siswa dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa. 2. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. 3. Menyajikan lagu nasional, guru memberikan semangat dan nasionalisme. 4. Pembiasaan baca, menulis, mendengarkan, berbicara selama 15-20 menit. Lalu inti. Guru menjelaskan bahwa dalam tema ini siswa akan mencari informasi dan memahami lebih rinci tentang pentingnya udara bersih serta pernapasan pada hewan dan manusia. 2. Meminta siswa untuk menuliskan pernyataan-pernyataan yang ingin siswa ketahui tentang pentingnya udara bersih serta pernapasan pada hewan dan manusia. 3. Pertanyaan-pertanyaan tersebut lalu ditempelkan di dinding kelas. Siswa dapat menuliskan jawabannya di bawah kertas-kertas tersebut sepanjang proses pembelajaran dalam tema ini. Penutup. 1. Siswa mampu mengemukakan hasil belajar hari ini. 2. Guru memberikan pengetahuan dan kesimpulan. 3. Salam dan doa. Penutup dipimpin oleh salah satu siswa. Penilaian. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Lanjut Mbak Oki. Lalu yang lainnya juga sama di RPP-nya. Kita lanjut ke model pelaksanaan pembelajarannya. Model pelaksanaan pembelajaran, pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik. Model pembelajarannya pembelajaran berbasis project based learning. Metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Pada kegiatan pembelajaran 1, kegiatan melakukan percobaan membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. A. Tujuan. 1. Siswa mampu merepresentasikan informasi dari teks bacaan. Siswa mampu membuat bagan gangguan pada organ pernafasan manusia. 2. Siswa dapat mengetahui penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. B. Alat dan bahan. Laptop, proyektor, gambar, bagan penyebab terjadinya gangguan pada pernafasan manusia. 4. Alat tulis. 5. Pensil warna dan penggaris. Lalu cara kerjanya. 1. Siapkan alat dan bahan di atas, lalu guru menayangkan gambar penyebab terjadinya gangguan pada pernafasan manusia menggunakan laptop. Selanjutnya siswa memperhatikan contoh bagan pada layar komputer. Lalu siswa disuruh mencoba membuat bagan tersebut. Kesimpulannya, melalui kegiatan membuat bagan dan memperhatikan gambar di laptop membuat siswa menjadi tahu dan mengerti penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Lanjut kita ke pembelajaran 2. Di sini tadi di kegiatan pembelajaran 1 ada dokumentasinya. Lalu kita ke kegiatan pembelajaran 2. Kegiatan melakukan percobaan membuat bagan penyakit organ pernafasan manusia dengan melihat materi PPT yang disediakan oleh guru. Tujuan, siswa mampu merepresentasikan informasi dari teks bacaan. Siswa mampu membuat bagan penyebab terjadinya penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan manusia. Siswa dapat mengetahui apa saja penyakit pada organ pernafasan manusia. Alat dan bahan. Laptop, proyektor, materi PPT, alat tulis, buku gambar, pensil warna, penggaris. Cara kerja, siapkan alat dan bahan di atas, lalu guru menayangkan PPT dan gambar tentang penyakit organ pernafasan manusia menggunakan laptop. Setelahnya, guru menerangkan materi yang ada pada layar proyektor tentang apa saja penyakit pernafasan manusia. Selanjutnya, siswa memperhatikan materi seperti penyebab penyakit dan gejala penyakit asma, bronkitis, influenza,
yang ada pada layar proyektor. Lalu siswa disuruh mencoba membuat bahan tersebut. Kesimpulan, setelah guru menerangkan materi pada PPT, lalu siswa mencoba mempraktikkan membuat bahan tentang penyebab penyakit yang terjadi pada organ pernafasan manusia. Agar siswa lebih memahami tentang penyebab penyakit yang menyerang organ pernafasan manusia, dengan belajar menggunakan proyektor, siswa lebih tertarik untuk belajar karena menggunakan PPT dan diberi animasi saat guru menerangkan. Ini adalah dokumentasi kegiatannya. Lalu kita masuk ke kegiatan pembelajaran 3. Menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuannya, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Alat dan bahan, laptop, proyektor, buku tematik, buku tematik. Lalu cara kerjanya, siapkan alat dan bahan di atas. Lalu guru meminta siswa membaca teks tentang kerja bakti. Setelahnya, guru menerangkan materi yang ada pada layar proyektor tentang pernyataan apa, kapan, di mana, siapa, bagaimana, dan mengapa. Selanjutnya, siswa mengerjakan soal dari bacaan yang telah mereka baca. Tentang kapan kerja bakti dilakukan, di mana kerja bakti dilakukan, mengapa kerja bakti dilakukan, siapa yang mengikuti kerja bakti. Kesimpulannya, agar siswa memahami informasi mengenai teks yang telah mereka baca dan guru dapat melihat keberhasilan pembelajaran tentang informasi dalam teks dari hasil kerja siswa. Dokumentasi kegiatannya. Lalu kita lanjut ke kegiatan pembelajaran 4. Tentang menjelaskan informasi terkait pernyataan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari teks cerpen berjudul Tanggung Jawab AD. Tujuannya adalah siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pernyataan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. 2. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. B. Alat dan bahan, laptop, proyektor, buku tematik, alat tulis. C. Cara kerja, siapkan alat bahan di atas, lalu guru meminta siswa membaca cerpen yang berjudul Tanggung Jawab AD. Setelahnya, guru menerangkan materi pada layar proyektor tentang pernyataan apa, di mana, pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Selanjutnya, siswa mengerjakan soal dari bacaan yang telah mereka baca. 1. Siapa tokoh dalam cerpen yang berjudul Tanggung Jawab AD? 2. Berapa anggota keluarga AD? 3. Yang biasa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung? Oke. Apa yang terjadi pada Kak Nani? Bagaimana Ade menolak perintah itu untuk menggantikan tugas Kak Nani? Mengapa Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nani? Nina. Di mana Ade menggunakan di mana Ade menunggu sebelum berangkat sekolah? Mengapa Ade merasa gundah saat berlangsungnya pelajaran sekolah? Kesimpulan. Agar siswa memahami informasi mengenai teks yang telah mereka baca dan guru dapat melihat keberhasilan pembelajaran tentang informasi dalam teks dari hasil kerja siswa. Dokumentasi kegiatan. Lalu kita memasuki pembelajaran kelima, yaitu membaca teks, mempresentasikan bagan, dan membuat daftar pertanyaan dari bacaan penyakit pada sistem pernafasan. A. Tujuan.
Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan pada manusia. 2. Dengan mempresentasikan bagan, siswa dapat menjelaskan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan pada manusia. B. Alat dan bahan. Laptop, proyektor, buku tematik, bagan yang telah dibuat oleh siswa. Cara kerja. Siapkan alat dan bahan di atas, lalu guru meminta siswa membaca buku tematik tentang penyakit pada sistem pernafasan. Setelahnya, guru menerangkan lebih detail dari layar proyektor dengan membuka YouTube yang menerangkan tentang penyakit pada sistem pernafasan. Siswa bisa mencatat apa yang terangkan oleh guru tadi. Setelah itu, siswa mempresentasikan bagan yang telah dibuat di pembelajaran 2. Kesimpulan dari pembacaan teks, mempresentasikan bagan dan membuat daftar pertanyaan dari bacaan penyakit pada organ pernafasan manusia adalah siswa menjadi lebih memahami penyakit pada sistem pernafasan, dan mempresentasikan bagan bertujuan untuk siswa lebih percaya diri tampil di depan kelas. Lalu menayangkan video tentang penyakit pada organ pernafasan bertujuan agar siswa lebih memperhatikan dengan adanya animasi, suara, gambar, dan yang bergerak dan menarik. Dokumentasi kegiatan. Lalu kita masuk ke kegiatan pembelajaran 6. Membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru. Siswa membaca teks tentang musyawarah dan berdiskusi, lalu menggali informasi dari teks berkaitan dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tujuannya, dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan tentang musyawarah. Dengan berdiskusi, siswa mampu menggali informasi dari teks berkaitan dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dengan berdiskusi, siswa dapat menuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai serta musyawarah. B. Alat dan bahan. Laptop, proyektor, buku tematik. Cara kerja. Pada awal pembelajaran, guru menstimulasi ide, gagasan, dan motivasi siswa. Guru menjelaskan siswa bertanya dengan pertanyaan apa yang kalian ketahui tentang musyawarah, apa kalian pernah melakukan musyawarah, apa masalah yang bisa kalian musyawarahkan. Setelah membaca materi di buku tematik lalu menjawab soal terkait bacaan secara mandiri. Siswa menuliskan pengalamannya dalam melakukan salah satu di antara musyawarah tersebut. Guru memberikan contoh musyawarah yang terjadi di kelas atau tentang pemilihan ketua kelas dengan menonton video YouTube. Lalu guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya dari video yang telah dia tonton dengan percaya diri. Kesimpulannya, dengan membaca teks bacaan yang menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan tentang musyawarah dan berdiskusi, lalu mampu menggali informasi dari teks berkaitan dengan pertanyaan apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dokumentasi kegiatan. Evaluasinya, di sini ada soal TTS mendatar dan menurun, lalu ada kunci jawabannya. Di sini ada profil saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh Mbak Dwi Saraswati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tema 2, subtema 3. Yang pertama yaitu kompetensi dasar yang materi IPA 3.2 menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ manusia. 4.3 membuat model sederhana organ pernafasan manusia. Materi Bahasa Indonesia pada 3.2 mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.2 menyajikan hasil klasifikasi informasi yang dapat
dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Materi IPS 3.3 menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Materi PPKN 1.2 menghargai kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. SPDP 3.1 memahami gambar cerita. 4.1 membuat gambar cerita. Kemudian rancangan rencana pembelajaran, kegiatan pembelajaran 1, isinya berupa tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Untuk tujuan, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang bahaya kabut dan cara mengatasinya. 2. Dengan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan cara memelihara organ pernafasan. Kedua, kegiatan pembelajaran berupa pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan, kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kehadiran siswa. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah satu siswa. Guru mengulas sedikit materi inti. Siswa membaca teks dan mengamati gambar pada buku siswa sebagai pembuka kegiatan pembelajaran. 2. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab pertanyaan pada buku siswa. 3. Siswa membaca teks tentang bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. 4. Siswa membuat daftar kosakata baru dari teks bacaan, selanjutnya mencari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu menuliskan dalam buku catatannya. 5. Siswa melengkapi tabel pertanyaan menggunakan kata apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa, beserta jawabannya dari teks bacaan pada buku siswa. 6. Siswa membentuk kelompok dan berdiskusi tentang cara memelihara organ pernafasan. 7. Guru menunjuk beberapa siswa untuk membacakan hasil diskusi kelompok mereka. Penutup. 1. Siswa mampu mengemukakan hasil belajar hari ini. 2. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan. 3. Salam dan doa. Penutup dipimpin oleh salah satu siswa. Penilaian berupa penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk kegiatan pembelajaran 2-6 sama dengan pembelajaran 1. Selanjutnya yaitu modal pelaksanaan pembelajaran. Pendekatan menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Kegiatan pembelajaran 1, tujuan siswa mampu menyebutkan cara memelihara organ pernafasan. 2. Siswa mampu membuat tabel cara memelihara organ pernafasan. Alat dan bahan, yang pertama alat tulis, kertas HVS, laptop, proyektor, video, animasi berisi cara memelihara organ pernafasan. Cara kerja, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, memutar video pada laptop. Ketiga, peserta didik mencatat informasi yang ada dalam video. 4. Peserta didik menuliskan isi video dalam bentuk tabel pada kertas HVS yang sudah disediakan. Dokumentasi kegiatan berupa cara memelihara dan tujuan. Kemudian kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kita sebagai manusia perlu menjaga organ pernafasan agar tetap berfungsi dengan baik. Ini juga untuk mengantisipasi munculnya kelainan atau penyakit pada organ pernafasan. Kegiatan pembelajaran 2. Tujuan siswa mampu membuat gambar cerita. 2. Siswa mampu membuat poster tentang cara merawat organ pernafasan. Alat dan bahan,
alat tulis, krayon, atau pensil warna, kertas HVS. Cara kerja, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, menentukan topik dan tujuan poster. Tiga, membuat gambar atau sketsa gambar. 4, membuat slogan menarik. 5, mewarnai gambar dan tulisan agar poster lebih menarik. Adapun dokumentasi kegiatan, kemudian kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan membuat poster, peserta didik dapat dengan mudah paham cara merawat organ pernafasan. Untuk kegiatan pembelajaran 3, tujuan siswa dapat mendaur ulang plastik untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru. Alat dan bahan botol plastik bekas, pisau atau pemotong, 3, cat akrilik, 4, pensil gambar, 3, cara kerja menyiapkan pola gambar karakter lucu yang akan ditempatkan pada botol plastik, 2, menggambar pola pada botol plastik, lalu potong dengan gunting sesuai dengan gambar polanya. 3, mengecat potongan botol yang telah dibentuk dengan cat akrilik dengan warna dasar polos. 4, menumpuk warna dasar dengan cat warna sesuai dengan karakter pola gambar. Gambarkan mata, hidung, dan telinga pada pola gambar semakin tampak lucu dan persis kartun. 5, mengeringkan sampai catnya tidak melumbat dan pot hasil dari botol bekas daun sudah siap disajikan hiasan. Dokumentasi kegiatan. Adapun kesimpulannya dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa membuat pot bunga dari botol bekas mengurangi sampah plastik dan menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan pembelajaran 4, tujuan, siswa dapat mengetahui contoh kegiatan ekonomi. 2, siswa dapat mengetahui cara menghargai kegiatan usaha ekonomi. Alat dan bahan, yang pertama laptop, kedua proyektor, 3, alat tulis, 4, penggaris. Cara kerja, menyiapkan alat dan bahan. 2, menyiapkan video tentang kegiatan usaha ekonomi. 3, peserta didik menulis informasi yang ada pada tayangan video. Dokumentasi kegiatan. Kemudian kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebagai manusia harus memiliki rasa menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan pembelajaran 5, tujuan, yang pertama membuat gambar cerita sesuai tema yang telah ditentukan. 2, siswa mampu menggambar tentang cara merawat organ pernafasan. Alat dan bahan, kertas HVS, penggaris, pensil warna. 4, alat tulis. Cara kerja, menyiapkan bahan dan alat. 2, membuat sketsa gambar. 3, menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. 4, memberi warna agar lebih menarik. Dokumentasi kegiatan. Kemudian kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa membuat cerita gambar memudahkan peserta didik untuk memahami cara memelihara organ pernafasan manusia. Kegiatan pembelajaran 6. Tujuan, yang pertama siswa dapat menjelaskan 2 macam teknik pewarnaan. 2, siswa mampu menceritakan gambar cerita yang telah dibuat. Alat dan bahan, sketsa gambar, krayon, pensil warna, cat air atau tinta. Alat tulis, kemudian cara kerja menyiapkan alat dan bahan. Kedua, mewarnai sketsa gambar yang telah dibuat. Ketiga, menulis teks cerita sesuai dengan gambar yang sudah diwarnai. Dokumentasi kegiatan. Kemudian yang terakhir kesimpulan, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat mengetahui bahwa ada 2 macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering ialah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna dan krayon. Selanjutnya yaitu evaluasi yang berupa teka-teki silang. Soal teka-teki silang mendatar dan menurun. Dan di bawahnya ada kunci jawabannya. Selanjutnya ada profil penulis, nama, NIM, kelas, alamat. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Sekian penjelasan mengenai subtematika tema 2.
Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.